لبيك لا شريك لك لبيك. Sebanyak 867 calon jemaah haji diberangkatkan dari embarkasi Pondok Gede, Jakarta pada hari Selasa. 2 kloter calon jemaah haji akan diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta. 2 kloter calon jemaah haji DKI Jakarta diberangkatkan pada pukul 8 pagi untuk kloter 20 dan pukul 11 untuk kloter 21. Calon jemaah haji harus melalui beberapa proses di embarkasi, mulai dari tes kesehatan oleh kantor kesehatan pelabuhan hingga diberikan akomodasi dan konsumsi untuk beristirahat di asrama haji. Berbagai sosialisasi dan imbauan dari pihak PPIH telah disampaikan kepada calon jemaah agar proses pendataan dan keberangkatan tetap sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kamis nanti ribuan jemaah haji Indonesia akan mengambil mikot atau niat umroh sebelum perjalanan menuju Mekah dari Bir Ali. Para petugas jemaah haji Indonesia mengecek 5 pos yang akan menerima para jemaah haji di Bir Ali. 5 kloter atau sekitar 1.899 jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan ke mikot Bir Ali pada 1 Juni 2023. Para petugas kemudian akan mengingatkan niat umroh kepada para jemaah sebelum perjalanan menuju Mekah. Pemberangkatan ke Bir Ali dibagi 2 gelombang. Nantinya gelombang pertama diberangkatkan sebanyak 3 kloter pada pukul 2 siang waktu Arab Saudi. Sementara gelombang kedua sebanyak 2 kloter pada pukul 4 sore waktu Arab Saudi. Untuk pertama kalinya, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Majalengka resmi memberangkatkan ratusan jemaah calon haji. Ratusan jemaah calon haji resmi diberangkatkan untuk pertama kalinya dari Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut melepas keberangkatan 366 jemaah calon haji kloter pertama dari embarkasi Kertajati. Yakut memastikan penerbangan perdana menuju Arab Saudi ini berjalan dengan aman dan lancar. Menak juga meminta para jemaah calon haji, khususnya jemaah haji lansia, untuk menjaga kondisi fisik selama beribadah haji. Dulu kan baturan ulin ya? Iya. Sama-sama ini kan petani ya? Iya. Nanti kalau butuh sesuatu jangan sungkan-sungkan, perintahkan petugas. Itu Pak, haji itu ibadah fisik. Diam saja sah hajinya. Iya kan? Jadi sudah nggak perlu dipaksakan. Kalau kapal udah apa-apa, diam aja asal niatnya benar. Pada musim haji tahun ini, embarkasi Kertajati akan memberangkatkan 24 kloter jemaah haji Jawa Barat yang berasal dari 7 kabupaten kota, yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Subang. Dari Majalengka, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Banyaknya jemaah calon haji Indonesia yang berusia lanjut membuat mereka mudah tersesat usai beribadah di kawasan Masjid Nabawi Madinah. Petugas haji Indonesia sudah melakukan antisipasi dengan menggunakan kartu merah putih barcode dari Kementerian Agama. Hingga hari kelima, lebih dari 45 jemaah tersesat usai melaksanakan ibadah di kawasan Masjid Nabawi Madinah. Setiap harinya petugas haji ada saja menemukan jemaah yang kebingungan atau tersesat saat akan kembali pulang ke hotel. Kebanyakan jemaah yang tersesat ini merupakan jemaah lanjut usia yang lupa arah pulang. Dengan kartu merah putih berbarcode yang diterbitkan Kementerian Agama, jemaah yang tersesat bisa cepat mendapatkan bantuan karena di kartu tersebut berisi data pribadi lengkap serta asal penginapan jemaah. Jadi kami selalu menyampaikan bahwa pada saat masuk ke Masjid Nabawi, hafalkan pintu pagar Nabawi, pintu berapa, keluarnya harus di situ. Dan apabila itu tersesat, salah satu jalan adalah jangan keluar dari pagar Nabawi atau Masjid Nabawi. Harus di dalam pagar, kemudian apabila tersesat harus masuk ke dalam.
Kalau keluar akan semakin tersesat. Dan di dalam akan diamankan oleh pasukan Seksus kami, perlindungan jamaah yang ada di Masjid Nabawi. Kemudian akan diantarkan ke sektor ataupun di hotel yang di mana jamaah tertinggal. Pelindung jemaah juga tidak pernah bosan melakukan sosialisasi pengamanan jemaah haji Indonesia, seperti selalu menggunakan kalung merah putih. Gelang silver haji tidak boleh lepas dari pergelangan tangan, serta jangan lupa membawa kartu nama hotel. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. Dan kita akan perbarui informasi terkait dengan ibadah haji di Tanah Suci. Sudah ada rekan Ma'ruf El Rumi di Madinah, Arab Saudi. Ma'ruf, berapa jumlah jemaah calon haji yang sudah tiba sampai dengan saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Arab Saudi. Sekarang ini sudah ada sekitar 40.000 jamaah haji yang sudah mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Dari 40.000 jamaah yang hadir tersebar dari 105 kloter. Dan memang sejauh ini ada beberapa embarkasi yang masih belum menerbangkan. Terakhir adalah tadi siang ada embarkasi dari Jakarta, dan kemudian pagi hari ada embarkasi dari Jawa Barat. Yang menarik adalah kalau kita lihat bagaimana 2 kali Bandara Kertajati yang merupakan embarkasi baru yang kemudian mencatat sejarah karena kali pertama menerbangkan jamaah haji sempat mengalami 2 kali penundaan. Kali pertama adalah di hari Minggu, di mana kemudian jadwal pendaratan yang seharusnya terjadi di pukul 6 ternyata sempat mundur sampai pukul 9. Sementara hari ini juga sama, pendaratan juga sempat mengalami keterlambatan. Tetapi itu lebih karena bagaimana situasi dan kondisi yang ada di Bandara Kertajati. Selebihnya semua berjalan dengan baik dan semua berjalan sesuai dengan jadwal yang dilakukan. Kalau kemudian mungkin yang sekarang ini menjadi persoalan adalah lebih bagaimana ada beberapa insiden yang melibatkan jamaah haji terkait data pribadi mereka seperti paspor yang sering tertinggal atau kemudian sidik jari yang tidak terbaca oleh bagian imigrasi. Jadi ada beberapa kejadian dalam 2-3 hari terakhir ini, ada beberapa jamaah haji yang sempat tertunda keberangkatan mereka ke hotel karena persoalan administrasi. Ada 2 jamaah haji di 2 hari kemarin yang sempat paspornya tertinggal, tapi kemudian sudah bisa diselesaikan dengan mengeluarkan surat SPLP atau surat pengantar sementara pengganti paspor, sebelum akhirnya nanti paspor jamaah haji itu akan diantar untuk ke Madinah. Kemudian ada juga jamaah haji, ada 2-3 jamaah haji yang mereka sidik jarinya tidak bisa dibaca oleh bagian imigrasi sehingga harus ditunggu terlebih dahulu untuk kemudian dipastikan apakah memang ada data mereka atau kemudian sidik jari mereka sama dengan sidik jari ketika mereka mengisi visa. Itu kalau kemudian dari bandara. Sementara kalau kita lihat perkembangan terakhir adalah terkait dengan tadi sempat ada video dengan jamaah haji yang memang masih banyak jamaah haji yang mereka tersesat, mereka lupa jalan pulang, mereka juga lupa dengan nama hotelnya. Ini sebenarnya memang menjadi persoalan yang cukup penting ya, bukan hanya di tahun ini saja, tapi dalam beberapa tahun terakhir persoalan bahwa jamaah haji sulit untuk menemukan tempat hotel mereka, tempat tinggal mereka, kelompok mereka, itu memang sering terjadi. Tapi dengan kondisi tahun ini yang banyak sekali jamaah haji lansia, itu memang menjadi tantangan tersendiri. Tapi saya melihat langsung bagaimana gerak cepat dari para petugas, di mana mereka juga melakukan penyisiran, mereka berkeliling di sekitar Masjid Nabawi untuk kemudian siapa tahu menemukan jamaah haji yang tersesat dan kemudian memberikan pertolongan. Ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh jamaah haji yang sesama jamaah haji untuk bagaimana bisa membantu mengidentifikasi jamaah haji yang tersesat. Pertama dengan kalung, karena di kalung yang diberikan oleh Departemen Agama atau Kementerian Agama, kalung itu ada barcode, di mana kalau barcode itu kita scan dengan aplikasi Haji Pintar, maka itu akan terlihat dengan jelas datanya, dia kloter berapa, hotel apa, kemudian ketua kelompoknya siapa, nomor teleponnya ada, sehingga itu akan memudahkan jamaah haji untuk bisa saling membantu. Karena dengan banyaknya jumlah haji sekarang sekitar 21 ribu kuota, ditambah 8 ribu kuota, dan mereka adalah ada sekitar 30% yang merupakan jamaah haji lansia, jelas dibutuhkan bagaimana sesama jamaah haji itu juga saling membantu, saling gotong royong, saling itu bagaimana caranya menolong satu sama lain, termasuk menolong ketika ada jamaah haji lansia yang tersesat. Itu bisa dilakukan dengan tadi misalnya mengakses barcode, kemudian membawa jamaah haji ke pintu terdekat untuk diantarkan
ke sektor khusus bandara. Kabar lain adalah terkait dengan kondisi jamaah haji, kesehatan jamaah haji. Memang ada beberapa jamaah haji yang sekarang kalau dihitung ada peningkatan dari jumlah jamaah haji yang harus mendapatkan perawatan dari kantor kesehatan haji Indonesia, dan kemudian ada juga yang dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Tapi sejauh ini semuanya masih berada dalam penanganan. Yang perlu ditekankan adalah bagaimana jamaah haji Indonesia untuk bisa menjaga kondisi mereka dengan mengkonsumsi air putih, karena dalam beberapa pekan terakhir ini atau kemudian dalam 1 pekan ke depan akan ada peningkatan dari sisi suhu yang ada di Arab Saudi, terutama Madinah. Terakhir memang ketika datang kali pertama suhunya masih berada di kisaran 40. Tapi kalau kita lihat dari sisi perakiraan prediksi cuaca yang ada di Arab Saudi termasuk juga Madinah, mungkin dalam pekan ke depan akan mengalami peningkatan suhu yang cukup signifikan, bisa 42, 43 dan sampai 45. Inilah yang diharapkan oleh tim medis dan juga oleh para petugas supaya jamaah haji benar-benar untuk bisa memperhatikan kondisi ini, bisa menjaga kesehatan mereka, termasuk juga mengkonsumsi air putih dan mengkonsumsi buah agar jamaah haji bisa terus dalam kondisi fit, supaya mereka nantinya ketika di puncak haji juga bisa melaksanakan dengan baik. Demikian. Baik, Ma'ruf, satu lagi terakhir, jadi dengan kondisi yang ada dan situasi tadi Anda sudah jelaskan, terutama tantangan soal cuaca ya, apa imbauan Anda yang mau Anda sampaikan kepada calon jemaah haji yang mungkin sekarang sedang bersiap, yang sementara Anda lihat sendiri seperti apa kondisinya di sana saat ini? Iya, pertama adalah tentu bagaimana jamaah haji, mereka yang tahu betul bagaimana kondisi mereka, apakah mereka dalam kondisi fit, apakah mereka dalam kondisi tidak enak badan, ataukah mereka dalam kondisi sedang kelelahan. Dari situ kemudian diambil keputusan apakah memang harus misalnya berangkat sholat ke Masjid Nabawi atau kemudian cukup sholat di hotelnya, karena itu kan masih dalam rangkaian tanah haram, sehingga dengan kondisi itu artinya beribadah di hotelnya pun itu bisa dikatakan menjadi salah satu ibadah yang hampir sama dengan ketika beribadah di tanah haram. Yang kedua tentu adalah bagaimana ketika lansia, mereka juga harus tahu betul apakah mereka berdesakan untuk melakukan ziarah, kemudian pergi ke Raudhah juga adalah jadi tidak yang berada di Indonesia. Ketika mereka berkomunikasi dengan orang tuanya yang lansia, kakeknya, neneknya, atau saudara yang lansia, untuk ikut sama-sama memberitahu bahwa tolong jaga kondisi, tolong pilih ibadah yang wajib. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, lebih baik untuk sholat berada di hotel. Baru kalau memang kondisinya dalam kondisi yang bagus, baru kemudian menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Karena itu yang paling penting. Kedekatan akan membuat jamaah haji lansia akan mau untuk mendengarkan apa yang mereka lakukan. Indonesia. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, jadi itu yang memang bisa Assalamualaikum. Ya, jadi itu salah satu hal yang bisa dilakukan oleh keluarga yang berada di rumah. Jadi meskipun di rumah, tapi tetap bisa memberikan bantuan, memberikan edukasi kepada saudaranya, orang tua yang di sini agar lebih mementingkan ibadah-ibadah wajib, dan kemudian lebih agak menghitung kalkulasi atau perhitungan ketika akan menjalankan ibadah sunnah. Jadi itu juga menjadi yang sangat penting, karena yang tahu kondisinya adalah dari jamaah haji sendiri. Baik, mudah-mudahan dengan penjelasan Anda tadi bisa banyak persiapan yang lebih baik lagi dari jemaah calon haji yang sekarang tengah bersiap. Tampaknya juga ada banyak jemaah lain yang cukup antusias tadi ya ikut dalam live report Anda. Terima kasih banyak Ma'ruf El-Rumi melaporkan langsung dari Arab Saudi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Usai sudah MNC News Prime untuk malam ini, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Saya Reinhard Sirait pamit. Terima kasih, selamat malam.